Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik lebatnya hutan Indonesia dan hamparan perkebunan kelapa sawit yang terlihat menjanjikan, tersimpan kisah yang tak semua orang berani ceritakan. Kisah tentang ambisi, tentang kekayaan yang datang terlalu cepat, dan tentang harga yang harus dibayar ketika manusia melanggar batas yang tak terlihat. Ini bukan sekadar cerita tentang bisnis dan keberhasilan. Ini adalah kisah tentang keserakahan yang dibungkus doa, tentang perjanjian yang dibuat dalam gelap, dan tentang keluarga yang hampir menjadi tumbal. Di tanah yang subur, tidak semua yang tumbuh membawa berkah. Kadang yang tumbuh justru adalah janji yang menuntut balasan. Inilah kisah pesugihan pengusaha kelapa sawit. Kabut pagi masih menggantung rendah di antara barisan pohon kelapa sawit yang tersusun rapi sejauh mata memandang. Embun menetes pelan dari ujung pelepah, jatuh ke tanah merah yang lembab. Di kejauhan terdengar suara mesin truk tua meraung, memecah sunyi hutan yang mengelilingi perkebunan itu. Perkebunan itu berada di pedalaman Sumatera. Untuk mencapai lokasi, orang harus menempuh jalan tanah berbatu selama hampir 2 jam dari kota kecamatan. Di kiri kanan jalan, hutan tropis khas Indonesia berdiri lebat. Pohon-pohon tinggi menjulang, akar-akar besar mencengkeram tanah, suara burung enggang kadang terdengar bersahutan. Di tempat itulah Arman bekerja. Setiap hari, ia bangun sebelum azan subuh. Rumahnya sederhana, berdinding papan dengan atap seng yang jika hujan berbunyi sangat keras. Istrinya, Sari, selalu menyiapkan kopi hitam panas dan nasi sederhana untuk bekal. Anak laki-lakinya, Dika, masih terlelap saat Arman berangkat. Arman hanyalah seorang mandor kecil di kebun sawit milik pengusaha besar dari kota. Tugasnya mengawasi para pemanen, memastikan tandan buah segar dipotong dengan benar dan dikumpulkan tepat waktu. Jika hasil panen menurun, ia yang pertama kali dimarahi. Namun, Arman bukan orang yang mudah mengeluh. Sejak muda ia sudah terbiasa hidup keras. Ayahnya dulu seorang buruh penebang kayu di hutan, meninggal karena tertimpa batang pohon saat Arman masih remaja. Sejak saat itu, Arman menjadi tulang punggung keluarga. Hidupnya berjalan biasa saja, sampai ia mulai menyadari sesuatu. Setiap kali truk-truk bermuatan sawit keluar dari kebun menuju pabrik, ia memperhatikan angka-angka di surat jalan. Dalam satu hari saja, hasil panen bisa mencapai puluhan ton. Jika dihitung dengan harga pasar, uang yang berputar mencapai ratusan juta rupiah. Kalau punya kebun sendiri seluas ini, hidup pasti berubah, gumamnya suatu pagi. Ia sering berdiri di pinggir jalan kebun, memandangi mobil mewah milik pemilik perusahaan yang datang sesekali. Pria itu jarang turun dari mobil, hanya berbicara sebentar dengan manajer lalu pergi. Tapi dari cara berpakaian dan sikapnya, terlihat jelas ia hidup dalam kemewahan. Sementara Arman, gajinya cukup untuk makan dan sedikit menabung, tapi tidak pernah cukup untuk membeli lahan sendiri. Suatu sore saat matahari mulai turun dan cahaya jingga menyusup di antara batang sawit, Arman duduk di atas tumpukan karung pupuk. Ia memandangi hamparan kebun yang luas. Angin membawa aroma tanah basah bercampur bau buah sawit yang matang. "Aku tidak mungkin selamanya begini," katanya dalam hati. Keinginannya menjadi pengusaha sawit bukan sekedar angan kosong. Ia mulai belajar diam-diam. Ia memperhatikan cara manajer menghitung produksi, mendengar pembicaraan soal harga CPO, bahkan mencatat berapa biaya operasional per hektar. Namun, semakin ia belajar, semakin ia sadar betapa besar modal yang dibutuhkan. Lahan di sekitar perkebunan itu sebagian masih berupa hutan sekunder. Ada yang bilang tanah di sana sangat subur. Tapi untuk membuka lahan, perlu biaya besar dan izin resmi. Tidak mudah bagi orang kecil seperti dirinya. Di warung kecil dekat mes karyawan, Arman sering mendengar cerita-cerita lama dari para pekerja senior. "Dulu sebelum kebun ini dibuka, hutan ini angker," kata seorang pekerja tua suatu malam. "Banyak yang hilang kalau masuk terlalu dalam." Arman hanya tersenyum tipis. Ia tidak terlalu percaya hal-hal seperti itu. Baginya, hutan hanyalah tempat mencari rezeki. Namun, jauh di dalam hati, ia tahu hutan itu menyimpan sesuatu yang berbeda. Ada bagian tertentu yang jarang disentuh alat berat. Pohon-pohonnya lebih besar, lebih tua. Warga sekitar menyebutnya kawasan larangan.
Suatu hari saat mengawasi pembukaan blok baru, alat berat tiba-tiba rusak tanpa sebab jelas. Mesin mati mendadak. Operator berkali-kali mencoba menyalakan, tapi gagal. "Kita hentikan dulu, besok lanjut," kata Arman waktu itu. Saat para pekerja pergi, ia berdiri sendirian di tepi hutan. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun bergesekan menghasilkan suara seperti bisikan. Entah kenapa, ia merasa sedang diperhatikan. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sejak hari itu, pikiran Arman semakin gelisah. Ambisinya tumbuh semakin besar. Ia tidak ingin hanya menjadi mandor yang selamanya tunduk pada atasan. Ia ingin memiliki, ia ingin dihormati, ia ingin kaya. Suatu malam, setelah menghitung kembali tabungannya yang tak seberapa, Arman duduk termenung di teras rumah. Sari menghampirinya. "Abang melamun lagi?" tanya Sari lembut. Arman tersenyum tipis. "Aku cuma berpikir, sampai kapan kita begini?" Sari terdiam. Ia tahu suaminya punya mimpi besar, tapi ia juga tahu kehidupan tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Di kejauhan, suara hutan malam mulai terdengar. Serangga bersahutan. Angin membawa hawa lembab dari arah perkebunan. Arman memandangi gelapnya malam. Dalam dadanya, keinginan itu membara lebih kuat dari sebelumnya. Ia belum tahu keinginannya itu akan membawanya pada pilihan yang tak pernah ia bayangkan. Dan semua akan bermula dari sebuah pertemuan tak sengaja di pinggir hutan. Hujan turun deras sejak sore, mengguyur perkebunan sawit hingga jalan tanah berubah menjadi lumpur licin. Beberapa truk pengangkutan dan buah segar terpaksa berhenti karena tak mampu melewati tanjakan yang becek. Arman harus lembur memastikan panen hari itu tetap terkumpul sebelum busuk. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Awan hitam menggantung rendah, menutup cahaya bulan. Lampu sorot dari gudang kecil di blok timur menjadi satu-satunya penerangan. "Pak, kita sudahi saja. Bahaya kalau terus," ujar Junaidi, salah satu pemanen. Arman mengangguk. "Kalian pulang dulu, besok lanjut. Saya cek sebentar ke arah parit belakang." Parit belakang itu berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang oleh warga sekitar disebut kawasan larangan. Tidak ada papan resmi yang melarang, tapi sejak dulu orang-orang jarang masuk terlalu dalam. Katanya tempat itu berbeda. Arman berjalan sendirian menyusuri jalan setapak. Senter kecil di tangannya menyorot pelepas sawit yang basah dan tanah yang mengkilap karena air hujan. Sepatu bootsnya beberapa kali hampir terperosok. Saat mendekati batas kebun, suara hujan perlahan mereda. Aneh, karena beberapa meter sebelumnya hujan masih deras. Ia mendongak. Di atas kawasan hutan itu, pepohonan besar begitu rapat hingga membentuk kanopi tebal. Air hujan tertahan di daun-daun tinggi sebelum jatuh perlahan seperti tetesan panjang. Suasana terasa berbeda. Udara lebih dingin, lebih sunyi. Arman hendak berbalik ketika ia melihat sesuatu di bawah pohon besar yang menjulang tak jauh dari batas sawit. Sebuah cahaya kecil, seperti lampu minyak atau bara api. Ia mengernyit. Siapa yang masih di sini? Dengan langkah hati-hati, ia mendekat. Di bawah pohon besar itu duduk seorang pria tua. Pakaiannya hitam sederhana, rambutnya memutih sebagian. Wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam menembus gelap. Arman terdiam beberapa detik. Ia yakin tidak ada pekerja yang tinggal di area ini. Pak, dari mana?" tanya Arman akhirnya. Pria tua itu menyebangkan senyum tipis. "Dari tempat yang sudah lama ada sebelum kebun ini dibuka." Jawabannya membuat Arman sedikit tidak nyaman. "Ini area perusahaan, Pak. Bahaya kalau sendirian." "Tidak, aku tidak pernah sendirian," jawab pria itu pelan. Angin berembus pelan, membuat dedaunan bergetar halus. Arman merasakan bulu kuduknya berdiri, tapi ia berusaha tetap tenang. "Bapak tersesat?" "Justru kau yang sedang tersesat." Arman mengerutkan kening. "Maksudnya?" Pria tua itu menatap lurus ke arahnya. "Kau ingin lebih dari ini. Kau ingin kebun sendiri, kau ingin kaya, tapi jalan yang kau tempuh terlalu lambat." Jantung Arman berdegup lebih cepat.
Bagaimana orang asing ini tahu isi pikirannya? Siapa bapak sebenarnya? Suara Arman mulai tegang. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil sebatang kayu kecil dan menggambar garis di tanah basah. Garis-garis itu membentuk semacam peta sederhana, hamparan sawit, jalan utama, sungai kecil, dan satu titik di tengah hutan. Tanah ini subur. Banyak yang sudah mengambil manfaatnya, tapi tidak semua tahu cara meminta izin. "Izin ke siapa?" tanya Arman pelan. Pria itu menatap ke arah dalam hutan, kepada yang menjaga. Arman menelan ludah. Ia bukan orang yang mudah percaya pada hal gaib, tapi suasana malam itu terasa berbeda, terlalu sunyi, terlalu berat. "Kau bekerja keras, tapi keras saja tidak cukup. Ada jalan cepat, tapi ada syaratnya." Kalimat itu membuat nafas Arman tercekat. Jalan cepat. Sejak beberapa bulan terakhir, pikiran tentang modal dan lahan terus menghantuinya. Bank menolak pengajuan kreditnya karena tak punya jaminan cukup. Harga tanah semakin mahal, kesempatan terasa menjauh. "Jalan seperti apa?" tanya Arman hati-hati. Pria tua itu berdiri perlahan. Tubuhnya kurus tapi gerakannya ringan. Ia mendekat satu langkah. Perjanjian lama sudah ada sebelum perusahaan-perusahaan datang. Siapapun yang berani mengambil harus berani membayar. Kata membayar menggantung di udara. "Bayar apa?" suara Arman hampir berbisik. Pria itu tersenyum tipis lagi. "Apapun yang paling kau sayangi, suatu saat bisa diminta." Hening. Hanya suara tetesan air dari daun-daun tinggi. Arman merasakan tenggorokannya kering. "Saya tidak paham." "Kau akan paham ketika waktunya tiba. Jika kau siap, datanglah lagi 3 malam dari sekarang. Sendiri, jangan bawa siapapun." Angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Arman refleks menutup mata sejenak. Ketika ia membuka mata kembali, pria tua itu sudah tidak ada. Hanya pohon besar yang berdiri diam, akar-akarnya menjalar seperti ular di tanah. Arman mundur beberapa langkah. Senter di tangannya bergetar. Ia menyinari sekeliling, memastikan tidak ada siapa-siapa. Benar-benar kosong. Dengan napas memburu, ia kembali ke mes kebun. Sepanjang jalan, pikirannya kacau. Apakah ia berhalusinasi? Sesampainya di rumah, Sari menyambutnya dengan wajah khawatir. "Abang kenapa? Pucat sekali." "Tidak apa-apa, cuma capek." Namun malam itu Arman tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat peta yang digambar di tanah dan kalimat tentang jalan cepat. 3 malam lagi. Ia mencoba menepisnya, menganggap itu hanya pertemuan aneh dengan orang tua yang mungkin tidak waras. Tapi di hatinya yang paling dalam, ada bagian kecil yang merasa tertarik. Bagian yang lelah hidup pas-pasan, bagian yang ingin segera mengubah nasib. Keesokan harinya, ia kembali ke lokasi yang sama saat siang hari. Tidak ada jejak apapun. Tanah sudah rata, tak ada bekas gambar di tanah. Pohon besar itu berdiri sunyi seperti biasa. Seorang pekerja tua yang lewat menegurnya. "Pak Arman, ngapain di sini?" "Cuma lihat batas lahan." Pekerja itu menatap pohon besar itu sebentar, lalu berkata pelan, "Kalau bisa, jangan sering ke sini. Orang dulu bilang tempat ini ada penunggunya." Arman terdiam. Malam berikutnya, ia masih mencoba melupakan. Namun menjelang malam ketiga, hujan kembali turun. Angin berembus dari arah hutan membawa hawa dingin yang aneh. Arman berdiri di teras rumah memandangi gelap di kejauhan. Di kepalanya, suara pria tua itu terngiang lagi. Ada jalan cepat. Dan tanpa ia sadari, langkah kakinya perlahan mulai menuju keputusan yang akan mengubah hidupnya selama-lamanya. Malam ketiga datang bersama hujan gerimis yang turun tipis seperti kabut. Langit gelap tanpa bintang. Hanya suara serangga malam dan gesekan daun sawit yang terdengar di antara barisan pohon. Arman berdiri di depan rumahnya cukup lama sebelum akhirnya melangkah pergi. Ia tidak memberitahu Sari kemana ia akan pergi. Hanya berkata singkat, "Ada urusan kebun." Langkahnya berat, namun pikirannya lebih berat lagi. Jalan menuju blok timur terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu di mes karyawan sudah padam. Truk-truk terparkir diam,
seolah ikut menyaksikan keputusan yang sedang ia ambil. Semakin mendekati kawasan larangan, udara terasa makin dingin. Gerimis berhenti tepat di batas kebun, seolah tertahan oleh rimbunnya pepohonan tua. Pohon besar itu berdiri kokoh di tengah kegelapan. Akar-akar besarnya mencuat dari tanah seperti ular raksasa yang membeku. Batangnya begitu lebar hingga 3 orang dewasa tak akan cukup untuk memeluknya. Dan di bawahnya, pria tua itu sudah menunggu. Ia duduk bersila, seperti tidak pernah pergi sejak pertemuan terakhir. "Kau datang," ucapnya pelan tanpa menoleh. Arman menelan ludah. "Saya ingin tahu maksud semua ini." Pria tua itu membuka mata perlahan. Sorotnya tajam, namun tidak marah. Lebih seperti seseorang yang sudah tahu hasil akhir dari sebuah permainan. "Keinginanmu besar, itu tidak salah. Tapi dunia ini punya keseimbangan. Jika ingin mengambil lebih, kau harus memberi." "Memberi apa?" tanya Arman, suaranya sedikit bergetar. Pria tua itu mengeluarkan sebuah kain hitam kecil dari balik bajunya. Ia membentangkannya di tanah, lalu meletakkan beberapa benda di atasnya. Segenggam tanah, potongan akar, dan sebuah mangkuk kecil berisi air. Tanah ini sudah lama dijaga. Sebelum perusahaan datang, sebelum alat berat masuk. Banyak yang meminta, sedikit yang berani membayar. Arman mencoba berpikir jernih. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu ini terdengar seperti cerita lama yang sering dianggap tahayul. Tapi entah kenapa, suasana malam itu membuatnya sulit berpaling. "Apa yang akan saya dapat?" tanyanya akhirnya. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kelancaran. Tanah yang kau beli akan subur. Investor datang tanpa kau cari. Musuh bisnis menjauh. Rezekimu mengalir." Jantung Arman berdegup lebih cepat. Itu semua adalah hal yang selama ini ia impikan. Tapi suara pria tua itu berubah lebih dalam. Setiap tahun, keseimbangan harus dijaga. Arman terdiam. "Maksudnya?" "Akan ada yang diambil. Bukan atas pilihanmu, tapi sebagai bagian dari perjanjian." Angin berembus pelan membuat daun-daun tinggi bergesekan seperti bisikan panjang. "Diambil bagaimana?" tanya Arman pelan. Pria tua itu tidak menjawab langsung. Ia justru mengambil mangkuk kecil itu dan menyodorkannya. "Jika kau setuju, teteskan darahmu ke dalam air ini. Itu tanda ikatan." Arman mundur setengah langkah. Pikirannya kacau. Ia teringat wajah Sari, teringat Dika yang sering memeluknya sepulang kerja, teringat hidup pas-pasan yang selama ini ia jalani. Ia juga teringat bagaimana bank menolak pinjamannya, bagaimana ia dipandang sebelah mata oleh manajer perusahaan. Keinginan untuk berhasil membakar dadanya. "Tidak ada jalan lain?" tanyanya hampir seperti berharap pria itu membatalkan semuanya. "Selalu ada jalan lain," jawab pria tua itu tenang, "tapi lebih lama, lebih sulit, dan belum tentu berhasil." Kalimat itu seperti menyentuh sisi paling rapuh dalam diri Arman. Ia ingin cepat, ia ingin berhasil sebelum usia bertambah. Ia ingin anaknya sekolah tinggi tanpa kekurangan. Tangannya gemetar ketika menerima mangkuk kecil itu. "Sekali kau lakukan, tak bisa ditarik kembali," ucap pria tua itu pelan. Arman mengangguk pelan. Dengan ujung pisau kecil yang disodorkan pria itu, ia melukai ujung jarinya. Setetes darah jatuh ke dalam mangkuk, bercampur dengan air yang tiba-tiba tampak lebih gelap. Entah hanya perasaannya atau bukan, udara di sekitar terasa lebih berat. Pria tua itu menutup mata dan berbisik pelan dalam bahasa yang tidak dipahami Arman. Suaranya rendah dan panjang, seperti doa yang sangat tua. Angin mendadak berputar mengelilingi mereka. Daun-daun bergetar lebih keras. Arman merasakan dadanya sesak, seolah ada tekanan tak terlihat. Beberapa detik terasa sangat lama. Lalu semuanya kembali sunyi. Pria tua itu membuka mata. "Selesai," katanya singkat. Arman berdiri kaku. "Itu saja? Untuk malam ini. Apa yang harus saya lakukan setelah ini?"
Hiduplah seperti biasa, kesempatan akan datang sendiri. Arman memandang mangkuk itu. Air di dalamnya sudah kembali bening, seolah tidak pernah bercampur darah. Saat ia mengangkat kepala, pria tua itu sudah berdiri lebih jauh, hampir menyatu dengan gelapnya hutan. Ingat, suara pria itu terdengar samar. Keseimbangan akan selalu ditagih. Lalu ia menghilang di antara pepohonan. Arman berdiri sendirian di bawah pohon besar itu. Jantungnya masih berdetak keras. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya simbol, hanya sugesti. Namun dalam hatinya, ia tahu sesuatu telah berubah. Dalam perjalanan pulang, ia merasa langkahnya lebih ringan sekaligus lebih berat. Ringan karena harapan baru muncul, berat karena ada ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Sesampainya di rumah, Sari sudah tertidur. Arman duduk di tepi ranjang, memandangi anaknya yang terlelap. "Aku lakukan ini untuk kalian," bisiknya pelan. Ia tidak tahu, malam itu menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang tak lagi bisa ia kendalikan. Dan jauh di dalam hutan, di bawah pohon tua yang sunyi, perjanjian lama telah kembali dihidupkan. Pagi itu matahari terbit cerah setelah beberapa hari hujan mengguyur perkebunan. Langit biru membentang bersih di atas hamparan kelapa sawit yang hijau pekat. Embun berkilauan di ujung daun, memantulkan cahaya seperti butiran kaca kecil. Arman berdiri di tepi blok panen sambil memperhatikan para pekerja memotong tandan buah segar. Entah mengapa, suasana terasa berbeda. Hatinya lebih tenang, tapi juga dipenuhi rasa menunggu, seperti seseorang yang menanti kabar besar. Dan kabar itu datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Menjelang siang, manajer perusahaan memanggilnya ke kantor kebun. Di dalam ruangan sederhana dengan kipas angin berdecit pelan, manajer itu menyerahkan sebuah dokumen. Ada lahan dilepas pemilik lama di sebelah utara. Murah sekali, dia butuh uang cepat, katanya. Arman terdiam. Lahan di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan kebun perusahaan. Tanahnya subur dan akses jalannya sudah ada. Selama ini harganya terlalu tinggi untuk orang seperti Arman. "Kenapa dijual murah, Pak?" tanya Arman hati-hati. Katanya mau pindah ke Jawa, urusan keluarga. Harga yang tertera di kertas itu membuat Arman sulit bernafas. Jauh di bawah harga pasar. Itu kesempatan. Malamnya ia menghitung tabungan dan mencoba mencari pinjaman tambahan. Anehnya, seorang kenalan lama yang dulu menolak membantunya, kini tiba-tiba menawarkan dana tanpa banyak syarat. "Anggap saja investasi kecil," kata pria itu lewat telepon. Arman menatap kosong setelah panggilan itu berakhir. Semua terasa terlalu mudah. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, lahan itu resmi menjadi miliknya. Ia mulai membuka kebun kecilnya sendiri, mempekerjakan beberapa orang yang sudah lama dikenalnya. Tidak ada kendala berarti. Bahkan saat kebun lain di sekitar terkena serangan hama ulat api, tanaman mudanya tetap sehat. Para pekerja mulai berbisik-bisik. Kebun Pak Arman cepat sekali tumbuhnya. Tanahnya beda mungkin. Arman hanya tersenyum tipis setiap kali mendengar itu. Namun dalam hatinya, ia teringat pohon besar dan mangkuk kecil berisi air. Setahun berlalu cepat. Panen pertamanya melebihi perkiraan. Harga sawit di pasar juga sedang tinggi. Keuntungan yang ia dapat cukup untuk memperluas lahan lagi. Ia membeli beberapa hektar tambahan, lalu beberapa lagi. Rezeki seolah mengalir tanpa hambatan. Di rumah perubahan mulai terlihat. Dinding papan diganti tembok, atap seng diganti genteng. Sebuah mobil bekas terparkir di halaman. Sesuatu yang dulu hanya berani ia impikan. Sari sempat bertanya, "Abang yakin ini semua baik-baik saja?" Arman menyenyum yakinkan. Ini hasil kerja keras kita. Ia ingin percaya pada kata-katanya sendiri. Namun tepat setahun setelah malam perjanjian itu, sesuatu terjadi. Seorang pekerja baru bernama Rahmat tewas tertimpa pohon saat membantu pembukaan lahan tambahan. Kejadian itu dianggap kecelakaan kerja. Pohon yang ditebang tiba-tiba berubah arah saat tumbang. Arman ikut mengurus santunan untuk keluarga korban. Ia membantu biaya pemakaman dan memberi tambahan uang. Semua orang menganggap itu musibah biasa. Namun malam setelah pemakaman, Arman bermimpi. Ia berdiri di bawah pohon besar itu. Tanah di sekitarnya basah.
Pria tua muncul dari balik batang pohon. "Keseimbangan terjaga," katanya pelan. Arman terbangun dengan nafas terengah. Ia duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi, gumamnya. Hari-hari kembali berjalan normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Investor dari kota datang menawarkan kerjasama pengolahan hasil panen. Mereka tertarik dengan produktivitas kebun Arman yang stabil dan tinggi. Dalam waktu 3 tahun, Arman bukan lagi sekedar pemilik kebun kecil. Ia sudah memiliki ratusan hektar lahan. Namanya mulai dikenal di kalangan pengusaha sawit daerah. Ia sering diundang rapat di kota kabupaten, duduk sejajar dengan orang-orang yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Namun setiap tahun, selalu ada kabar duka. Tahun kedua setelah Rahmat, seorang supir truk terguling di jalan kebun saat malam. Tidak ada saksi jelas. Rem mendadak blong, padahal kendaraan baru saja diservis. Tahun berikutnya, seorang mandor lama hilang di area hutan saat mengecek batas lahan. Ditemukan 2 hari kemudian dalam keadaan tak bernyawa. Polisi menyatakan tidak ada unsur kriminal, hanya kecelakaan dan kemungkinan tersesat. Arman mulai menghitung dalam diam. 1 tahun, 1 korban. Ia berusaha menolak pikiran itu, menganggap semuanya kebetulan. Tapi setiap kali kabar duka datang, malamnya ia selalu bermimpi tentang pohon besar dan suara pria tua. Keseimbangan. Kata itu terus terngiang. Suatu sore, saat matahari tenggelam memerah berbalik barisan sawit, Arman berdiri sendirian di balkon rumah barunya yang lebih besar. Dari sana ia bisa melihat sebagian kebunnya membentang luas. Angin membawa aroma buah sawit matang. Burung-burung terbang rendah menuju sarang. Ia seharusnya merasa puas. Ia sudah mencapai apa yang dulu hanya mimpi. Namun di dadanya, ada rasa kosong yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Kabar dari lapangan. 1 pekerja lagi mengalami kecelakaan serius tertimpa tandan besar. Arman memejamkan mata. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu, cepat atau lambat, harga itu akan terasa semakin mahal. Dan ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah semua ini benar-benar sepadan? Musim kemarau datang lebih cepat tahun itu. Tanah di antara barisan pohon sawit mulai mengeras dan retak-retak. Debu beterbangan setiap kali truk pengangkut hasil panen melintas di jalan kebun. Matahari bersinar tajam, membuat udara terasa panas dan berat. Namun, bukan panas matahari yang membuat suasana terasa sesak. Sudah 4 tahun sejak Arman membuka kebunnya sendiri. Kini lahannya mencapai hampir 1.000 hektar. Kantol kecilnya berubah menjadi bangunan permanen 2 lantai. Ia memiliki beberapa mandor, puluhan pekerja tetap, dan armada truk sendiri. Secara bisnis, semuanya terlihat sempurna. Produksi stabil, harga sawit cukup baik. Bahkan beberapa perusahaan besar mulai melirik kerjasama jangka panjang. Tapi di balik semua itu, Arman tidak lagi bisa mengabaikan pola yang terus berulang. Setiap tahun, selalu 1 korban. Awalnya ia mencoba menenangkan diri dengan alasan logis. Perkebunan sawit memang berisiko. Pohon tinggi, tandan berat, alat tajam, jalan berlumpur. Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Namun tahun itu sesuatu terasa berbeda. Kecelakaan terjadi di siang bolong saat kondisi cuaca cerah. Seorang pekerja muda bernama Iqbal sedang memanen di blok selatan. Ia dikenal cekatan dan berpengalaman meski usianya masih 25 tahun. Tidak pernah ada catatan pelanggaran keselamatan kerja darinya. Tiba-tiba, tanpa sebab jelas, egrek panjang yang ia gunakan terpeleset. Tandan sawit besar jatuh tidak terkendali, menghantam kepalanya dengan keras. Ia meninggal sebelum sempat dibawa ke klinik kebun. Para pekerja terdiam saat kabar itu menyebar. Suasana kebun mendadak sunyi, seperti tertahan. Arman datang ke lokasi dengan wajah tegang. Ia melihat bercak darah yang masih terlihat di tanah kering. Di sekelilingnya, para pekerja berdiri dengan wajah muram. Sudah takdir, bisik salah satu dari mereka. Tapi yang lain hanya saling pandang.
Itu bukan pertama kalinya kecelakaan terasa aneh. Beberapa minggu sebelumnya, seorang mekanik hampir tertimpa alat berat yang tiba-tiba bergerak sendiri saat mesin dalam keadaan mati. Beruntung ia sempat melompat. Beberapa pekerja juga mulai mengaku mendengar suara langkah di antara barisan sawit saat malam ronda, padahal tidak ada siapapun. Arman berusaha tetap tenang. Ia meningkatkan standar keselamatan kerja. Helm baru dibagikan, briefing pagi diperketat, jalur angkut diperbaiki. Ia ingin membuktikan bahwa semua ini hanya soal teknis dan kelalaian. Namun malam setelah pemakaman Iqbal, mimpi itu kembali datang. Arman berdiri di bawah pohon besar seperti biasa. Hutan gelap, hanya ada cahaya samar dari arah yang tak jelas. Pria tua itu muncul perlahan dari balik batang pohon. "Kau mulai ragu?" tanyanya. Arman dalam mimpi itu mencoba bicara, tapi suaranya seperti tertahan. "Ini bagian dari kesepakatan," lanjut pria tua itu tenang. "Selama kau menerima hasilnya, jangan mengeluh pada harganya." Arman terbangun dengan napas memburu, tubuhnya basah oleh keringat, padahal udara kamar berpendingin cukup dingin. Ia duduk lama dalam gelap. Kali ini ia tidak lagi bisa meyakinkan diri bahwa itu hanya bunga tidur. Pagi harinya, Sari menatapnya penuh cemas. "Abang sering gelisah akhir-akhir ini. Ada apa sebenarnya?" Arman terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Menurutmu, kalau kita dapat sesuatu terlalu cepat, apa itu selalu baik?" Sari mengernyit. "Rezeki dari Allah bisa datang cepat atau lambat, tapi kalau hati tidak tenang, berarti ada yang salah." Jawaban itu seperti menampar pelan hatinya. Beberapa hari kemudian, isu mulai menyebar di antara pekerja. Setiap tahun ada yang meninggal. Sejak kebun ini berkembang pesat, selalu begitu. Bisikan itu sampai ke telinga Arman. Ia marah, tapi lebih pada dirinya sendiri. Suatu sore, ia memutuskan pergi sendirian ke blok lama dekat kawasan larangan. Sudah lama ia tidak mendekati pohon besar itu. Langkahnya terasa berat saat memasuki area hutan kecil yang tersisa di tengah ekspansi kebun. Pepohonan tua berdiri diam, kontras dengan barisan sawit yang tertata rapi. Saat ia sampai di depan pohon besar itu, udara terasa lebih dingin meski matahari masih bersinar di luar. Ia berdiri lama tanpa bicara. "Apalagi yang kau mau?" gumamnya pelan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang membuat daun-daun bergerak perlahan. Namun tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara ranting patah. Arman menoleh ke pas. Tidak ada siapapun. Dadanya berdebar keras. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu, ia merasa benar-benar takut. Takut bukan karena hantu atau bayangan, tapi takut karena menyadari bahwa ia mungkin telah mengorbankan sesuatu yang tak pernah ia pahami sepenuhnya. Malam itu, kabar buruk kembali datang. Seorang pekerja lama yang sudah pensiun mendadak meninggal karena serangan jantung. Ia pernah bekerja sejak awal kebun Arman dibuka. Arman terduduk lemas saat mendengar kabar itu. Tahun itu belum berakhir, dan jumlah korban sudah lebih dari 1. Ia mulai sadar, keseimbangan yang dulu dijanjikan mungkin sedang berubah. Dan jika benar ada sesuatu yang menagih, ia tidak tahu siapa berikutnya yang akan dibayar. Di kamar yang sunyi, Arman memandangi wajah anaknya yang tertidur lelap. Tiba-tiba ketakutan paling besar muncul dalam pikirannya. Bagaimana jika suatu saat yang ditagih bukan lagi orang lain? Malam turun perlahan di atas hamparan perkebunan kelapa sawit. Langit berwarna kelabu gelap tanpa bulan. Angin berembus pelan melewati barisan pohon yang tersusun rapi, membuat pelepahnya saling bergesekan dan menghasilkan suara seperti bisikan panjang yang tak jelas arahnya. Sejak kecelakaan terakhir, suasana kebun tidak lagi sama. Para pekerja datang dan pulang lebih cepat. Tidak ada lagi yang berani lembur sendirian di blok jauh.
Bahkan ronda malam kini dilakukan berkelompok. "Pak, kami sering dengar suara orang menangis," ujar Junaidi suatu pagi saat briefing. Arman menatapnya tajam. "Menangis bagaimana?" "Seperti suara perempuan, kadang jauh, kadang dekat. Tapi kalau kami cari, tidak ada siapa-siapa." Beberapa pekerja lain mengangguk pelan. Ada yang menunduk, enggan bicara lebih jauh. Arman mencoba bersikap tegas. "Jangan percaya hal-hal begitu. Fokus kerja saja." Namun jauh di dalam hatinya, kata-kata itu terasa kosong. Karena 2 malam sebelumnya, ia sendiri mendengar sesuatu. Saat itu, ia sedang berada di kantor kebun, menyelesaikan laporan produksi. Waktu sudah lewat pukul 10 malam. Lampu kantor menyala terang, sementara di luar gelap pekat. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah luar, seperti seseorang yang terseduh. Arman berhenti menulis. Ia menahan napas, mencoba memastikan. Suara itu terdengar lagi. Lebih jelas, tangisan pelan, panjang, menyayat. Ia berdiri dan membuka pintu kantor. Udara malam terasa lembab dan dingin. Lampu-lampu jalan kecil di sekitar kantor menyala redup. Tangisan itu terdengar dari arah blok selatan. Arman berjalan beberapa langkah, mencoba melihat sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu seperti berpindah, kadang di kiri, kadang di kanan. Ia akhirnya kembali masuk kantor dengan jantung berdebar keras. Malam itu, ia tidak berani tinggal lebih lama. Sejak kejadian itu, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh lain terjadi. Seorang mandor melaporkan bahwa hasil panen di blok dekat kawasan larangan tiba-tiba membusuk lebih cepat dari biasanya. Padahal sebelumnya, blok itu selalu menjadi yang paling produktif. "Ada yang tidak beres, Pak," kata mandor itu. Arman memutuskan turun langsung ke lokasi. Matahari bersinar terik saat ia berjalan menyusuri barisan sawit. Buah-buah terlihat matang sempurna, tapi beberapa tandan di tanah memang tampak kehitaman dan berbau aneh. Saat ia semakin mendekat ke batas hutan, udara terasa berubah. Tidak sepanas sebelumnya, lebih dingin. Ia berhenti di depan pohon besar itu. Sudah lama ia tidak benar-benar berdiri sedekat ini. Batangnya tampak lebih gelap. Akar-akar besarnya seperti mencengkeram tanah dengan kuat. Tiba-tiba, angin bertiup pelan. Pelepas sawit di sekitar bergerak bersamaan, menghasilkan suara panjang yang menyerupai keluhan. Dan di sela suara itu, terdengar lagi tangisan. Kali ini lebih jelas. Arman membeku. Tangisan itu datang dari arah belakang pohon besar. Ia melangkah perlahan, jantungnya berdetak keras di telinga. Siapa di sana? Suaranya terdengar kering. Tidak ada jawaban. Tangisan itu berubah menjadi isakan pendek, lalu tiba-tiba berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Arman berdiri terpaku beberapa detik, lalu mundur perlahan. Ia tidak berani memutari pohon itu sepenuhnya. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia merasa benar-benar terpojok. Malamnya, keadaan semakin buruk. Dika, anaknya, tiba-tiba terbangun sambil menangis keras. Sari panik. "Abang, Dika panas sekali." Tubuh anak itu demam tinggi. Matanya terpejam tapi bibirnya bergerak seperti berbisik. Arman memegang tangan anaknya yang terasa sangat panas. "Ayah, jangan," gumam Dika pelan dalam tidur. Jantung Arman serasa diremas. "Jangan apa?" bisiknya, hampir tak terdengar. Dika tiba-tiba membuka mata, menatap ke arah sudut kamar yang gelap. "Ada orang di sana." Sari memeluk anaknya erat. Tidak ada siapa-siapa. Arman menoleh ke sudut kamar.
Kosong. Tapi entah kenapa udara di ruangan itu terasa berat dan dingin. Dika dibawa ke klinik terdekat malam itu juga. Dokter mengatakan hanya demam biasa karena kelelahan sekolah. Tidak ada gejala aneh secara medis. Namun Arman tahu, ini bukan sekedar demam. Ia teringat ucapan pria tua itu. Jika keseimbangan terganggu, harga bisa berubah. Apakah ini tanda? Apakah korban tak lagi cukup dari kebun? Keesokan harinya, kabar lain datang dari lapangan. Seekor sapi milik warga yang biasa merumput di dekat kebun ditemukan mati tanpa luka jelas. Warga mulai gelisah. Bisikan kembali menyebar. Ini bukan kebun biasa. Sejak makin luas, makin sering kejadian aneh. Arman merasa dinding-dinding mulai menutup di sekelilingnya. Di kantor, ia mencoba bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya terus kembali pada suara tangisan dan wajah pucat Dika. Malam itu, mimpi datang lagi. Ia berdiri di bawah pohon besar. Kali ini tanah di sekitarnya tampak pecah dan kering. Pria tua muncul perlahan. "Kau mulai takut," katanya. "Apa yang kau inginkan lagi?" tanya Arman dengan suara gemetar. "Keseimbangan berubah, keserakahanmu bertambah, lahanmu meluas. Aku tidak pernah minta lebih dari kesepakatan awal." "Keinginanmu yang meminta." Tiba-tiba terdengar tangisan keras dari balik pohon. Suara itu berubah menjadi jeritan panjang. Arman terbangun dengan teriakan tertahan di tenggorokannya. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Dari luar rumah, angin bertiup lebih kencang dari biasanya. Pelepas sawit bergesekan keras seperti ratusan suara berbisik bersamaan. Arman duduk dalam gelap. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa yang sedang bermain dengannya bukan hanya tentang kekayaan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Dan kini, bayangannya sudah mulai menyentuh keluarganya. Di luar sana, di antara barisan pohon sawit yang berdiri diam, tangisan itu kembali terdengar pelan, seolah mengingatkan bahwa waktu pembayaran berikutnya semakin dekat. Sejak malam Dika demam tinggi, rumah besar Arman tak lagi terasa nyaman. Dinding tembok yang dulu ia banggakan kini terasa dingin dan sunyi. Setiap sudut rumah seperti menyimpan bayangan yang tak terlihat. Demam Dika sempat turun setelah diberi obat, namun tidak benar-benar sembuh. Kadang pagi hari ia tampak ceria, sore tubuhnya kembali panas. Dokter tetap mengatakan itu hanya infeksi biasa, tapi hasil laboratorium selalu normal. "Secara medis tidak ada yang aneh, Pak," kata dokter itu dengan nada ragu. "Mungkin faktor kelelahan atau stres." "Stres? Anak itu baru berusia 10 tahun. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat. Dika sering terbangun dan menunjuk ke arah jendela kamar. "Ayah, orang itu datang lagi." Setiap kali Arman bertanya siapa, Dika hanya menggeleng, lalu memeluk ibunya erat. Sari mulai membaca doa lebih sering. Ia menyalakan lampu kamar sepanjang malam. Ia tidak banyak bicara, tapi wajahnya menyimpan kekhawatiran yang dalam. Suatu malam, ketika Dika akhirnya tertidur setelah menangis cukup lama, Sari menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. "Abang jujur sama aku. Ada apa sebenarnya?" Arman terdiam lama. Selama ini ia menyimpan semuanya sendiri. Pertemuan di hutan, perjanjian di bawah pohon tua, mimpi-mimpi yang datang setiap tahun. Ia takut dianggap gila, atau lebih buruk, dianggap membawa petaka. "Aku cuma takut kehilangan kalian," jawabnya pelan. Sari memegang tangannya. "Kalau ada yang abang sembunyikan,
Sekarang waktunya jujur. Kalimat itu seperti membuka pintu yang selama ini ia tahan. Dengan suara berat, Arman mulai bercerita tentang pria tua di bawah pohon, tentang darah yang menetes ke mangkuk, tentang janji kelancaran dan keseimbangan. Sari menatapnya tanpa berkedip. "Abang, kenapa?" Suaranya bergetar. "Aku ingin hidup kita berubah. Aku lelah melihat kita kekurangan. Aku pikir ini hanya simbol, tidak akan benar-benar terjadi." Sari menarik tangannya perlahan. "Dan sekarang?" tanyanya. Arman tidak bisa menjawab. Karena di dalam hatinya, ia mulai yakin bahwa harga yang ditagih tidak lagi sekadar dari kebun. Keesokan harinya, kejadian mengejutkan kembali terjadi. Salah satu manajer kepercayaannya, Bastian, mengalami kecelakaan mobil saat perjalanan ke kota. Mobilnya tergelincir di jalan lurus yang kering. Tidak ada kendaraan lain, tidak ada hujan. Bastian selamat, tapi mengalami patah tulang serius. Arman berdiri di rumah sakit dengan perasaan kosong. Ini bukan lagi satu korban per tahun. Ini mulai tak terkendali. Malam itu, mimpi datang lebih jelas dari sebelumnya. Arman berdiri di bawah pohon besar. Kali ini tanah di sekelilingnya retak seperti terbakar. Udara terasa panas dan berat. Pria tua muncul lebih dekat dari biasanya. "Keserakahanmu melampaui batas awal," katanya datar. "Tidak pernah aku meminta korban bertambah," teriak Arman dalam mimpi itu. "Setiap lahan yang kau ambil, setiap keuntungan yang kau nikmati, menambah timbangan." Arman merasa lututnya lemas. "Ambil dariku saja," teriaknya dalam mimpi itu. "Jangan keluargaku." Pria tua itu menatapnya lama. Keseimbangan tidak memilih berdasarkan permintaan. Tiba-tiba terdengar tangisan keras. Kali ini suara itu jelas milik anak kecil. Arman terbangun dengan teriakan. Ia langsung berlari ke kamar Dika. Anaknya gemigir hebat, mata terpejam, napasnya berat. Sari panik. "Kita ke rumah sakit sekarang," katanya. Di perjalanan, Dika tiba-tiba membuka mata dan berbisik lemah. "Ayah, jangan pergi ke hutan lagi." Kalimat itu membuat tangan Arman bergetar di setir. Bagaimana Dika tahu? Di rumah sakit, dokter kembali tidak menemukan penyebab jelas, tapi kondisi Dika lebih lemah dari sebelumnya. Arman duduk sendirian di lorong rumah sakit menatap lantai putih yang dingin. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar hancur. Uang miliaran rupiah tak ada artinya jika anaknya terbaring lemah tanpa sebab jelas. Ia sadar, selama ini ia selalu berpikir bisa mengendalikan situasi. Ternyata tidak. Malam keesokannya, tanpa memberitahu siapapun, Arman kembali ke kawasan larangan. Langit gelap tanpa bintang. Hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Ia berjalan cepat menuju pohon besar itu. "Keluarlah," teriaknya dalam mimpi. "Aku mau berbicara." Angin berputar di sekelilingnya. Daun-daun bergesekan keras. Pria tua muncul perlahan dari balik batang pohon. "Kau datang dengan ketakutan," katanya tenang. "Hentikan semua ini," bentak Arman dalam mimpi itu. "Aku tidak mau lagi kekayaan ini. Ambil semuanya." Pria tua itu tersenyum tipis. "Perjanjian tidak bisa dibatalkan begitu saja." "Apa yang harus aku lakukan?" Suara Arman mulai pecah. "Keseimbangan harus disempurnakan." "Maksudmu?" Pria tua itu mendekat satu langkah. "Pengorbanan terbesar selalu menutup lingkaran." Kalimat itu menghantam Arman seperti malu. Ia tahu apa maksudnya. Ia mundur perlahan. Tidak akan."
Pria tua itu menatapnya tanpa emosi. Waktu hampir habis. Angin mendadak berhenti. Hutan kembali sunyi. Dan pria tua itu menghilang. Arman berdiri gemetar di bawah pohon tua itu. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia benar-benar menyesal. Ia sadar, satu hal yang paling menyakitkan bukan harta yang kini menjadi beban terberatnya, melainkan kemungkinan bahwa harga terakhir adalah darah dagingnya sendiri. Langit pagi terlihat pucat, seperti kehilangan warna. Kabut tipis menggantung di antara barisan pohon kelapa sawit, membuat suasana kebun tampak suram. Burung-burung yang biasanya bersuara riuh, kini terdengar lebih jarang. Arman duduk di ruang tunggu rumah sakit, menatap kosong ke arah lorong yang sepi. Dika masih terbaring lemah di ruang perawatan. Dokter mulai menyarankan rujukan ke kota besar karena kondisi yang tak kunjung stabil. Namun Arman tahu, persoalannya bukan sekedar medis. Malam sebelumnya, setelah kembali dari hutan, tubuhnya terasa lemas seperti habis berlari jauh. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Pengorbanan terbesar selalu menutup lingkaran. Kalimat itu seperti ancaman yang menggantung di udara. Ia tidak bisa lagi menunggu. Siang itu, Arman menemui seorang ustadz tua yang tinggal di desa dekat perkebunan. Ustadz Rahim dikenal sederhana dan jarang ikut campur urusan orang, tapi sering dimintai nasihat ketika ada masalah pelik. Di rumah kayu sederhana yang dikelilingi pohon pisang, Arman menceritakan semuanya, tanpa ditutup-tutupi. Tentang pertemuan di hutan, tentang perjanjian, tentang korban yang terus berjatuhan, tentang sakit Dika. Ustadz Rahim mendengarkan tanpa menyelah. Wajahnya tenang, namun sorot matanya dalam. "Kau sadar apa yang kau lakukan?" tanyanya pelan. Arman menunduk. "Saya sadar sekarang, tapi sudah terlambat." "Tidak ada yang terlambat untuk bertaubat," jawab ustadz itu tegas. "Tapi konsekuensi tetap ada." Arman mengangkat kepala. "Apa yang harus saya lakukan?" "Tinggalkan semuanya yang terikat dengan niat salah itu. Hentikan keserakahanmu, kembalikan hak yang bukan milikmu, dan jangan pernah kembali ke tempat itu." Arman terdiam. "Maksud Ustadz, saya harus menjual kebun saya?" "Jika itu yang membuatmu terikat, ya." Jawaban itu terasa seperti menelan batu. Kebun itu bukan hanya sumber kekayaan, itu simbol perjuangannya, harga dirinya. Namun ketika teringat wajah Dika yang pucat, pilihan terasa jelas. Beberapa hari berikutnya, Arman mulai membuat keputusan besar. Ia menghentikan ekspansi lahan. Ia membatalkan rencana kerjasama baru. Ia bahkan menghubungi beberapa mitra bisnis untuk menawarkan penjualan sebagian asetnya. Keputusan itu membuat banyak orang terkejut. "Pak Arman kenapa tiba-tiba mundur?" bisik para pegawai. Sebagian menganggapnya langkah aneh, sebagian lagi merasa lega karena suasana kebun memang terasa tidak lagi nyaman. Namun di tengah proses itu, gangguan justru semakin sering terjadi. Suatu malam, listrik rumah tiba-tiba padam, padahal rumah-rumah lain di sekitar tetap menyala. Dika yang sudah mulai membaik mendadak kembali menggigil. Dari luar rumah terdengar suara seperti langkah kaki mengelilingi halaman. Pelan, berat, mengelilingi. Arman berdiri di ruang tengah dalam gelap. Nafasnya memburu. Sari memeluk Dika di kamar sambil membaca doa dengan suara bergetar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Sunyi. Kemudian terdengar ketukan pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Arman tidak bergerak. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. "Ayah!" Suara Dika memanggil lemah dari kamar. Arman menggenggam gagam pintu, hampir saja membukanya. Namun ia teringat pesan Ustadz,
Jangan pernah kembali terikat. Ia melepaskan tangannya. Ketukan itu mendadak berhenti. Beberapa detik kemudian, listrik kembali menyala. Halaman kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Arman memutuskan melakukan hal yang paling berat. Ia kembali ke kawasan larangan untuk terakhir kalinya. Langit sore berwarna kelabu. Angin hampir tidak bergerak. Hutan terasa menunggu. Arman berdiri di depan pohon besar itu dengan nafas berat. "Aku tidak mau lagi," katanya tegas meskipun suaranya bergetar. "Ambil kembali semua yang pernah kau beri." Hening. Tidak ada angin, tidak ada suara. Tiba-tiba udara terasa sangat dingin. Pria tua itu muncul perlahan, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tidak lagi tenang. Ada bayangan kekecewaan di sana. "Kau ingin memutus perjanjian?" tanyanya. "Iya." Setelah menikmati hasilnya, Arman menggenggam tangannya. "Saya salah, saya menyesal." Penyesalan tidak menghapus jejak. "Apapun yang harus kubayar, biarkan aku yang menanggungnya. Jangan keluargaku." Angin mulai berputar di sekitar mereka. Daun-daun bergesekan keras. Keseimbangan telah rusak. Suara pria itu terdengar lebih berat. "Kau mencoba lari setelah mengambil lebih. Aku siap kehilangan harta, semua," teriak Arman. Tiba-tiba tanah di sekitar akar pohon retak kecil. Suara gemuruh pelan terdengar dari dalam bumi. "Jika kau benar-benar melepaskan semuanya, ikatan akan melemah." "Bagaimana caranya?" "Serahkan tanah itu, jangan sisakan." Arman menatapnya, memahami maksudnya. Ia harus benar-benar menjual seluruh kebunnya, bukan sebagian, semua. Angin mendadak berhenti. Pria tua itu memudar perlahan, seperti asap yang tertiup angin. Arman berdiri sendirian. Ia tahu keputusan berikutnya akan menentukan segalanya. Dalam beberapa minggu, proses penjualan besar-besaran dimulai. Banyak yang mengira ia bangkrut, banyak yang mencibir. Namun Arman tidak peduli. Yang ia pedulikan hanya satu. Setiap malam setelah keputusan itu dibuat, kondisi Dika perlahan membaik. Demamnya hilang, tidurnya lebih nyenyak. Ia tidak lagi menunjuk sudut kamar. Tapi Arman tahu, ujian belum benar-benar selesai. Karena sampai semua tanah itu benar-benar lepas dari tangannya, bayangan pohon tua itu masih terasa mengintai dari jauhan. Dan ia belum tahu apakah perjanjian lama benar-benar bisa diputus. Musim kemarau mencapai puncaknya. Tanah di perkebunan sawit mengering dan berdebu. Rumput liar di sela-sela barisan pohon berubah kecoklatan, mudah terbakar oleh percikan kecil sekalipun. Arman berdiri di balkon rumahnya yang tak lama lagi akan ia tinggalkan. Proses penjualan kebun hampir selesai. Sebagian besar lahan sudah berpindah tangan ke perusahaan besar dari kota. Sisanya tinggal menunggu tanda tangan akhir. Rumah mewah itu terasa asing baginya sekarang. Beberapa bulan terakhir telah menguras fisik dan mentalnya. Rambutnya mulai memutih di pelipis. Wajahnya lebih tirus. Namun satu hal yang membuatnya sedikit lega, Dika semakin membaik. Sudah seminggu tidak ada demam, tidak ada mimpi buruk. Seolah ada ikatan yang perlahan mengendur. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu siang, saat matahari berada tepat di atas kepala, teriakan panik terdengar dari arah blok utara. "Asap! Ada asap!" Arman yang sedang berada di kantor langsung berlari keluar. Dari kejauhan terlihat kepulan asap hitam membumbung di atas barisan sawit. Dalam hitungan menit, api terlihat menjalar. Angin kemarau bertiup cukup kencang, mempercepat rambatan api dari satu petak ke petak lain. Pelepah kering menjadi bahan bakar yang sempurna. "Cepat ambil pompa air! Hubungi pemadam!" teriak Arman. Para pekerja berlarian, truk tangki dikerahkan, selang ditarik, namun api bergerak lebih cepat dari perkiraan. Panasnya terasa hingga puluhan meter. Suara kayu terbakar bercampur letupan kecil tandan sawit yang meledak karena panas. Arman berdiri terpaku beberapa detik.
Blok yang terbakar itu adalah salah satu blok pertama yang ia beli setelah perjanjian malam itu. Dadanya terasa sesak. "Pak, anginnya makin kencang!" teriak seorang mandor. Api melompat ke blok sebelah. Langit berubah jingga kemerahan. Asap pekat membuat mata perih dan tenggorokan sesak. Upaya pemadaman berlangsung berjam-jam. Namun kebakaran itu seperti tak ingin berhenti. Seolah ada tangan tak terlihat yang meniup bara agar terus menyala. Menjelang sore, sebagian besar blok utara sudah hangus. Anehnya, api berhenti mendadak di batas tertentu. Tepat sebelum mencapai kawasan larangan. Tepat sebelum pohon besar itu. Para pekerja kelelahan. Beberapa duduk terdiam memandangi sisa-sisa kebun yang berubah menjadi arang. Kerugian ditaksir miliaran rupiah. Arman berdiri sendirian di pinggir area terbakar. Bau asap masih menyengat. Tanah hitam dan panas menguap di bawah kakinya. Ia menoleh ke arah hutan kecil yang tersisa. Pohon besar itu tampak utuh, tidak tersentuh api. Padahal jaraknya hanya beberapa meter dari area yang terbakar. Hatinya bergetar. Malamnya, setelah api benar-benar padam, Arman kembali ke lokasi itu sendirian. Langit gelap tanpa bulan. Tanah masih hangat di beberapa titik. Ia berjalan melewati batang-batang sawit yang gosong, hingga akhirnya sampai di depan pohon tua. Akar-akar besarnya tetap kokoh, tidak ada bekas terbakar. Seolah api pun tak berani mendekat. "Ini maumu?" bisik Arman lelah. Angin berhembus pelan. Pria tua itu muncul perlahan, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tampak tenang, hampir seperti puas. "Keseimbangan mulai kembali," katanya. "Kau membakar kebunku," ujar Arman dengan suara serak. "Kau sendiri yang melepasnya." Arman menggenggam tangan. "Aku sudah menjual semuanya. Dalam hitungan hari tak ada lagi yang jadi milikku." Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. Api membersihkan jejak. Kalimat itu membuat Arman merinding. "Apakah ini akhir?" tanyanya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia memandang ke arah lahan yang hangus. Lingkaran hampir tertutup. "Hampir? Kau masih menyimpan satu hal." Arman terdiam. Ia memikirkan apa yang belum ia lepaskan. Tiba-tiba ia teringat. Satu petak kecil lahan pribadi. Tanah pertama yang ia beli, yang atas namanya sendiri, dan belum masuk proses penjualan. Lahan kecil di dekat rumah lama. Ia menatap pria tua itu dengan nafas berat. "Besok juga akan kulepas," katanya tegas. Pria tua itu tersenyum tipis. "Jika benar kau melepaskannya semua tanpa sisa, maka tak ada lagi yang perlu diambil. Dan keluargaku tidak akan disentuh." Angin berhenti. Pria tua itu perlahan memudar seperti bayangan yang larut dalam gelap. Arman berdiri lama di bawah pohon tua. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian itu dibuat, ia merasa mendekati akhir. Keesokan harinya, berita kebakaran menyebar cepat. Media lokal datang meliput. Banyak yang berspekulasi tentang kelalaian atau sabotase. Arman tidak membantah apapun. Ia menandatangani dokumen penjualan terakhir dengan tangan yang mentam. Ketika tanda tangan itu selesai, ia merasa sesuatu dalam dadanya terlepas. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia tidur tanpa mimpi tentang pohon besar. Tidak ada tangisan, tidak ada bisikan. Hanya sunyi. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu, esok hari akan menjadi penentuan terakhir. Apakah lingkaran benar-benar tertutup, atau masih ada harga yang belum dibayar sepenuhnya? Pagi itu terasa berbeda. Udara di perkebunan yang kini bukan lagi milik Arman, terasa lebih ringan. Bau asap kebakaran beberapa hari lalu masih samar tercium, namun langit tampak bersih. Biru pucat tanpa awan tebal. Truk-truk perusahaan baru mulai keluar masuk gerbang. Papan nama lama sudah diturunkan. Nama Arman perlahan hilang dari tanah yang pernah ia kuasai hampir 10 tahun. Ia berdiri di depan rumah besar yang akan segera ia tinggalkan. Beberapa koper sudah dimasukkan ke dalam mobil. Mira memeluk Dika yang tampak lebih segar. Wajahnya kembali berisi. Senyumnya perlahan kembali seperti dulu. "Sudah siap?" tanya Mira pelan. Arman mengangguk.
Namun sebelum benar-benar pergi, ia tahu ada satu hal yang harus ia lakukan. Ia meminta waktu sebentar dan berjalan sendirian ke arah hutan kecil yang tersisa di ujung kebun. Perusahaan baru berencana mempertahankan area itu sebagai zona konservasi sesuai aturan. Langkahnya pelan, tidak lagi tergesa-gesa seperti dulu. Ia melewati bekas blok yang terbakar. Tanah hitam itu mulai ditumbuhi tunas-tunas kecil. Kehidupan selalu menemukan cara untuk kembali. Setelah beberapa menit berjalan, pohon besar itu terlihat. Masih berdiri, masih kokoh. Namun kali ini, tidak ada rasa takut berlebihan yang menyerangnya. Hanya rasa penyesalan yang dalam. Arman berhenti beberapa meter dari batangnya. "Aku sudah melepas semuanya," ucapnya lirih. "Tak ada lagi yang kuambil." Hening. Hutan terasa sangat sunyi. Tidak ada suara burung. Tidak ada desir daun. Beberapa detik kemudian, udara di sekitar pohon terasa lebih dingin. Sosok pria tua itu muncul perlahan, seperti kabut yang membentuk wujud manusia. "Kau kembali," katanya. "Untuk terakhir kali," jawab Arman. Pria tua itu menatapnya tajam namun tidak sekeras sebelumnya. "Kau akhirnya mengerti." "Aku salah," ujar Arman tanpa ragu. "Aku datang dengan keserakahan. Aku menebang tanpa peduli. Aku meminta tanpa berpikir tentang akibatnya." Pria tua itu terdiam. "Yang kau minta sudah kau dapatkan," katanya kemudian. "Kekayaan, kekuasaan, nama besar, dan hampir kehilangan keluargaku," balas Arman dengan suara bergetar. Ia menatap lurus ke arah sosok itu. "Jika masih ada sisa yang harus kubayar, ambil dariku, jangan dari mereka." Kalimat itu meluncur tanpa rencana. Sunyi kembali menyelimuti hutan. Angin berembus perlahan, menggoyangkan daun-daun tinggi di atas mereka. Pria tua itu mendekat satu langkah. Lingkaran tidak selalu ditutup dengan darah. Kadang cukup dengan kehilangan. Arman terdiam. "Kau sudah kehilangan tanah yang kau banggakan, kehilangan nama yang kau bangun, kehilangan harta yang kau kumpulkan." Arman menunduk. Benar. Ia kini tidak lagi menjadi pengusaha besar. Ia hanya seorang pria yang akan memulai kembali dari nol. Tapi kau memilih keluarga. Itu yang mengubahnya. Sosok itu mulai memudar. Tidak ada lagi yang akan disentuh. Suaranya semakin samar. "Biarlah hutan ini berdiri tanpa gangguan. Biarlah keseimbangan tetap terjaga." Udara kembali hangat. Sosok itu hilang sepenuhnya. Arman berdiri lama di depan pohon besar. Tidak ada rasa ditekan, tidak ada bisikan di telinga. Hanya suara burung yang kembali terdengar pelan. Ia menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bebas. Beberapa bulan kemudian, Arman dan keluarganya pindah ke kota kecil di pinggiran provinsi. Rumah mereka sederhana, tidak ada lagi mobil mewah, tidak ada lagi pesta besar. Arman membuka usaha kecil sebagai pengepul hasil kebun rakyat, bukan sebagai pemilik lahan luas, melainkan sebagai mitra yang membantu petani kecil menjual hasil panen dengan harga lebih adil. Ia lebih sering turun langsung ke lapangan, berbicara dengan petani, mendengar keluhan mereka, tidak lagi memerintah dari balik meja besar. Mira melihat perubahan itu dengan mata berkaca-kaca. "Kamu beda sekarang," katanya suatu malam. Arman menyenam tipis. "Mungkin baru sekarang aku benar-benar sadar." Dika sepenuhnya pulih. Tidak ada lagi demam misterius. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang hutan dan bayangan gelap. Kadang saat hujan turun deras di malam hari, Arman teringat pohon besar itu. Bukan dengan ketakutan, melainkan dengan rasa hormat. Ia memahami satu hal yang dulu tak pernah ia pedulikan. Tanah bukan soal keuntungan. Hutan bukan sekedar lahan kosong untuk dibuka. Ada batas yang tak terlihat. Ada keseimbangan yang tak boleh dilanggar. Dan ada harga yang tak selalu berupa uang. Beberapa tahun kemudian, kabar tentang kebun lamanya terdengar.
perusahaan baru mengelola dengan sistem yang lebih ramah lingkungan. Area hutan kecil itu benar-benar dijaga. Tidak ada lagi kejadian aneh, tidak ada lagi kecelakaan misterius. Seolah tempat itu akhirnya tenang. Suatu sore, Arman berdiri di teras rumah kecilnya. Matahari tenggelam perlahan di balik pepohonan kota. Ia memandang langit jingga dengan perasaan yang berbeda dari dulu. Dulu ia melihat senja sebagai tanda berakhirnya waktu kerja dan perhitungan laba. Kini ia melihatnya sebagai pengingat bahwa setiap hari adalah kesempatan memperbaiki diri. Keserakahan pernah membawanya ke puncak, namun penyesalan dan pilihan untuk berubahlah yang menyelamatkan keluarganya. Dan di suatu tempat, jauh di dalam hutan khas Indonesia yang lebat dan sunyi, pohon besar itu tetap berdiri, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai saksi bahwa manusia boleh mencari rezeki, asal tidak melupakan batas antara kebutuhan dan keserakahan. Demikianlah kisah tentang seorang pengusaha yang hampir kehilangan segalanya demi mengejar segunung harta. Hutan selalu punya caranya sendiri untuk menjaga keseimbangan. Alam tidak pernah benar-benar diam. Ia mencatat, ia menunggu, dan ketika batas dilanggar, ia menagih dengan cara yang tak selalu bisa dijelaskan oleh logika. Kekayaan bisa dicari, jabatan bisa dikejar, tetapi keluarga dan ketenangan batin tidak pernah bisa dibeli kembali. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa rezeki yang baik adalah rezeki yang datang tanpa melukai, tanpa mengambil yang bukan haknya, dan tanpa membuat kita lupa diri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini dari awal hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.